Halo Igo, hai, Hmm, selamat malam. Apa kabar Igo? Aduh, gak pasti. apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ntar. Boleh nyalain kameranya Igo? Kita mulai aja kelas kita hari ini ya. Ah, sip. Boleh nyalain kameranya Igo ya? Oke, kita mulai aja ya. Apa kabar Igo? Gak apa-apa. Baik-baik Baik, saja ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. baik-baik. Nah, tadi udah ditanya ya. Tahun baruan kemana Igo? Di Surabaya. Di Surabaya. Ada jalan-jalan kemarin? Iya, Kemana aja? di Lakuan City Mall. Oh, oke. Terus, selain ke Pakuan, kemana lagi? Ke Tam apa? Tawang apa? Tawang Mangu. Ah, oke. Itu apa tempat tempat kebun binatang ya? Iya, Rawamangu. bukan dataran tinggi. Oh, oke. Sip, sip, sip. Ya udah, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi dari pelajaran yang minggu lalu. Kau masih ingat gak terakhir kali kita belajar apa? Hah? Terakhir kali kita belajar apa? Lupa. Lupa. Tahun lalu ya kita belajarnya ya. Ntar, ada coba share screen dulu. Hmm, nah ini. Kita terakhir kali itu belajar tentang containers. Masih ingat gak apa itu containers? Iya. Apa itu? Hmm, lupa. CSS ya. Jadi nanti kamu tahu gimana caranya yang namanya containers kan kayak mobil kontainer aja gitu. Mobil mobil kontainer berarti mobil yang bisa mengangkut suatu barang. Nah, sama halnya dengan containers di CSS, dia bisa mengangkut apa berarti dia bisa mengangkut yang namanya em, elemen-elemen HTML ya, sama desainnya kita. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya yaitu layout design. Nah, apa itu layout design? Layout design. Mm-mm. Menurut kamu apa itu layout? Seperti situs ada bagian-bagiannya. Betul, yes. Ya, itu adalah yang disebut sebagai layout yang ada bagian-bagiannya, betul. Jadi nanti apa yang akan kamu buat? Kamu akan belajar menggunakan yang namanya Figma. Pernah dengar gak apa itu Figma? Hah? Fitbah? Figma. Hmm, Belum. belum. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi Figma is a graphic editor, kayak Photoshop, kayak Canva lah ibaratnya ya. Cuman dia versi yang lebih eh apa terbukanya gitu karena dia untuk desain website ya. Nah, nanti apa aja yang bisa kamu desain di sini? Kamu nanti bisa desain website, terus nanti juga ada keterangannya gitu ya, gimana caranya untuk kita membuat bagian-bagian atau elemen-elemen di dalam HTML ya. Nah, nanti apa aja yang akan Igo gunakan? Kamu nanti bisa belajar gimana caranya untuk menggunakan yang namanya image parameters. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah um, propertiesnya.
Ya, jadi kalau misalnya Igo nanti pengen ngebikin gambar atau menampilkan gambar kan butuh width sama height-nya. Nah, nanti kita akan edit gambarnya gitu ya. Kita lihat ukurannya berapa. Ya, jadi nanti udah ada desainnya gitu di Figma. Kamu tinggal bikin apa di CSS-nya gitu, di convert. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Belum ada ya. Kalau belum ada lanjut. Setelah kamu udah belajar Figma, kita akan masuk ke bagian yang namanya Flexbox. Nah, Flexbox is one of the most effective ways to arrange, align, and distribute space between elements within a container. Jadi, kamu ibaratnya kayak ngebikin apa ya, kotak gitu daerah daerah sendiri untuk apa? Untuk ngebikin posisinya ya. Jadi misal kamu nanti pengen ngebikin yang namanya display flex. Nah, flex container has to access the main and the transverse. Ya, jadi kalau main itu adalah yang bagian kanannya ya, yang horizontal, sedangkan yang transverse itu adalah yang vertikal ya. Nah, nanti kamu bisa menggunakan flex directionnya mau kemana nih? Apakah dia mau row, column, row reverse, atau column reverse? Ya, jadi nanti untuk row berarti ya udah baris gitu. Sedangkan kalau row reverse nanti dia urutannya berubah. Column dari atas ke bawah, column reverse dirubah ya, dari bawah ke atas gitu. Nah, flex wrap itu menentukan whether the flex container will be single line or multi line. No wrap, wrap atau wrap reverse. Jadi kalau wrap berarti nanti akan ada batasannya. Sedangkan kalau nanti no wrap berarti akan terus memanjang ya, nggak ada ketentuannya gitu. Nah, nanti ada yang namanya justify content. Kita akan gunakan ini paling banyak karena nanti kamu akan menggunakan teks. Misalnya gimana caranya biar dia rata kiri, rata kanan. Nah, itu menggunakan yang namanya justify content. Ya, berarti rata kiri, rata kanan yang mana? Hmm, Yang ini ya, yang kanan dan kirinya sama atau jarak setiap elemennya sama, berarti yang ini ya. Space evenly. Even. Even gitu. Rata. Udah, itu aja. Ada pertanyaan lu nggak, Iko? nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kamu boleh langsung buka aja browsernya Algonova-nya. Kita coba kerjain latihannya. Langsung share screen. Hmm. Eh, nungguin. Suka pakai toko Robux. Hmm, Kamu suka pakai Algo Coin-nya nggak? Kalau suka biar mulai dikasihin terus. Kirain nggak pernah pakai. belum pakai emang. Hmm? Emang belum pakai. Oh, belum pakai. Tapi nggak tertarik. Tertarik apa? Nggak. Sudah pernah pakai Ya udah, kalau beberapa nggak tertarik nggak kali. apa. Kirain tertarik. Kalau tertarik nanti Kak Daud kasihin koin. Dapat Robux. Ya, Nah, ini dipilih ya. Jawabannya eh, ada dua. Ah ya pintar. ya, abstrak tuh.
Maximize the property of the image formats. PNG ini masing-masing dua ya? Quality one scale. Hmm? Masing-masing dapat dua. Gak pernah belajar ini PNG, JPG, dan SVG. Seperti oh, ini kan. Oh, sultan. SVG itu. Betul? Hmm? Enggak, ini bukan. Itu PNG harusnya. Sorry. One scale, iya. One scale SPG. Ini harusnya SPG. Sorry, sorry. Hmm. Terus Ini benar. ini transparency is not suitable. Eh, Kebalik yang di bagian ini nih. Support sama exported. Sip. Nah, kita coba belajar ya menggunakan yang namanya Figma ini. Dibaca dulu. Oh, bukan, bukan. Itu tetap contohnya. Kamu buka dulu soalnya tadi. Bentar, bentar. Nah, terus yang nomor duanya tuh. Download the layout and upload it to Figma. Nah, klik link to download. Link to download the layout. Itu nggak kelihatan Igo. Ya ampun, Hah? tutupin aja. Kecil-kecil gitu loh. Ini kenapa nggak di close semua? Ya udah download. Ah, Baru tahu bang. Kamu udah di situ ya? download apa Udah di sih? download belum? Ini download. Apakah Lagi download download. virus? Oh, oke. Terdapat sub apa lagi? Format the page according to sample. Musik to Figma. Apa namanya? Pakai browser lain coba Google Chrome bisa nggak? Kok lama sih? Oh, Hmm, harus login ya, bikin akun. Hmm.
IG Editor. Mantap. Udah punya nama ya. School. Learning design juga nggak apa-apa lah sama aja. Desain. Student itu ada student. Ya, Nggak tahu other lah. Ini ini skip. physical product support. Hmm, Ya, yang gratis. pas. Website. Skip aja. Nah, Wikipedia. tadi udah di-download ya. Kalau udah di-download, kamu klik di sini nih, desain. Hmm, kok gini? Sorry. Diklik kembali, coba importnya mana? Hmm, Oh, ini nih. Nah, ya import. Dan, nah, save. Oke, jadi ini udah ada desainnya. Nah, kita perlu membuat ke dalam bentuk CSS. Ya, dari desain ini. Coba, kau pindah lagi ke Algonovanya gimana? Kecil banget itu. Bisa. hmm, hmm. Ke Algonovanya lagi gimana? Tuh kan, kecil banget itu. Header button. Coba di play dulu. Hmm. Punya kamu kayak gitu ya. Nah, kita pengen ngebikin ada header sama buttonnya ya. Supaya didesain. Berarti kita tinggal edit yang di bagian header sama button. Nah, caranya kayak gimana berarti? Hmm, Nah, caranya berarti hmm. kamu nanti bisa lihat di sini. Ini adalah langkah pertama yang perlu dibuat itu adalah headernya itu kamu pencet Alt di keyboard, Alt di hold, terus kamu arahkan mouse-nya ke sini nih. Hmm. Atau kamu klik dulu deh. Ini headernya. Nah, udah diklik ya. Panjangnya berarti berapa tingginya? 01. Eh, 61 ya. Nah, berarti kamu nanti bikin di headernya 61 gitu. Berarti hmm. nanti di CSS-nya kamu bikin header apa? Height 61 px kayak gitu. Ya di sini nih. Oh, Nah, headernya dulu aja. Apa height-nya? hmm. Height-nya dulu aja. Dibilang 61136. Px.
Ya, titik koma. Coba di play dulu. Titik koma aja jangan lupa ya. Nah, tuh ya. Dia udah Hmm, berhasil. Di play dulu. nggak bisa. Nah, karena itu perlu ada di setting juga nih. Ada position sama ada, bukan width-nya ya yang kita setting. Position absolute. Nih, position absolute, betul. Left-nya 0%, right-nya 0% juga. Hmm, buttonnya apa? Sekarang buttonnya apa? Nah, berhasil ya. Nah, yang buttonnya kamu lihat propertiesnya dari samping kanan. 2197. Terus dia juga ada warnanya ya. 21597. Kan itu tuh terlalu kecil, Igo. Ya, untuk referensinya ya. Biar nggak bolak-balik banget. Posisi flashlight. Warnanya yang apa ya? Agak God. Hmm. Nah, ya udah berhasil tuh. Oke?
Lama Mantap. sekali. Panjang sekali. Oh iya. Nah, lanjut nomor 2 ya. Xbox. Teachers appears on elements. Hmm. Nah, nggak doyan. Apa itu? Keju. Nggak tahu. HD. Mens. Satu protein. Hah? Itu berarti yang mana? Ini. Kontainer betul ya yang itu. Pro. Pro. Plus. Pro. Plus. One. Pintar. Nah, arrange according to the sample. Itu berarti dari atas ke bawah tuh. Berarti di kontainernya kamu perlu tambahin tiga ya. Display, flex wrap, sama flex direction. Coba. Yang mana yang perlu kita buat? Wrap reverse sama column reverse, betul. Nah, tinggal tambahin lagi supaya dia bisa aktif. Kamu kasih display flex. Ya, flex itu artinya flexible. Iya, di kontainer ya. Nah, ya. Nah, oh udah ada berhasil ya. Ya, dia fleksibel. The menu to HTML.
New class. Hmm, Nah, sekarang kita coba tambahin menu ya. Coba dilihat lagi di Figma-nya. penuh. Kalau di menu kelas nasi SS file. Hmm. Eksperimen seperti apa hasilnya? Oh, ah, apa? The witness hit parameters. Berarti langkah pertama adalah Hmm, HTML-nya dulu lihat udah benar belum? Coba kamu play dulu lihat. Tuh, add the menu to HTML. Nah, tuh, kita masih belum ada tuh HTML-nya untuk menu-menu yang tombol tadi ya. Dicontoh lihat deh. Nih, kita masih belum ada ini nih. Berarti kita ke HTML dulu. Nah, berarti cara nambahinnya di mana? Kamu kasih aja ya di situ ya, di bawah baris 9. yang mana? Hmm, Kamu tambahin di sini nih, di bawah baris 7 ya. Nah, ini kan ada header tuh. Berarti kamu coba tambahin di situ ada menu. Nih, kayak gini ya. di mana? Nih, nah, di bawah baris 7.
yang header ya. Kamu tambahin kelas menu untuk 4 button. Jadi, uh, Udah. Eh, hmm. eh, udah bener tuh. Lah, CSS harus ditambahin dulu ya. Hmm. Nah, CSS-nya tambahin dulu yang di bagian menu. Nih ya, biar gak bolak-balik juga nih. Ya, nanti kita akan ada width ya. Pokoknya nanti caranya sama. Nah, itu udah Hmm. ada tuh. Menu elements ya. Jadi ada dua nih. Menu sama menu elements. Kamu bikin seperti ini ya. Hmm. Displaynya ada dua ini. Inline block itu harusnya dihapus aja ya nanti. Bar 90.
Nah, berhasil ya. Hmm. Oh. Hmm, nah, tambahin sedot kelas. Oke, jadi kalau kita mengarahkan mouse-nya, maka dia berubah warna ya. Berarti ini tinggal CSS-nya doang. Ya. Hmm, hmm. Masih ingat gimana caranya untuk menambahkan kalau dia diarahkan mouse-nya? Hmm. Hmm, titik duanya. Nah, tambahin background color sama border radius ya. Titik duanya satu aja. Nah, coba play. Ya itu. Nah, Hmm. oke, kembali ke profil. Udah boleh sambil dibaca-baca ya. Igo, Ya. kamu desain di Figma boleh. Coba kamu buka-buka Figma-nya. Di Figma tuh banyak buttonnya tuh. Udah, Kak. Ya, udah selesai berarti. Ada pertanyaan dulu nggak, Iko? Nggak ada. Oke. eh Sebelum kita tutup, berarti kamu udah belajar apa hari ini? Belajar Figma dan Lex. Yes, ya kita belajar Figma sama layout design ya. Nah, nanti minggu depan kamu akan belajar gimana caranya style according to layout. Jadi kita akan coba buat lagi menggunakan beberapa
fitur di Figma ya. Ya, nanti bisa kamu buka lagi Figmanya untuk desain-desain. Mungkin kamu pengen ngebikin desain website kamu sendiri. Di situ banyak contohnya. Ya, sebelum kelasnya tutup, Igo ada pertanyaan lu nggak? Nggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan aja. Bye-bye, Igo. Selamat malam ya. Iya, Thank Kak. you.